Bagi sebagian orang, menjadi guru adalah tentang melakukan tugas, menjalankan kewajiban, melakukan apa yang tertulis. Namun sejatinya tugas seorang guru tidak pernah tertulis seutuhnya. Menjadi guru adalah tentang dedikasi, tentang pengorbanan yang mau berbuat lebih di luar batas kewajiban. Karena kita tahu kebahagiaan sejati seorang guru adalah ketika menatap mata siswa yang menyala karena paham apa yang dikatakan, senyum mereka yang merekah karena kita mau berbuat lebih. Di sanalah pengorbanan kita dibayar tuntas. Saya Ihsan S dan inilah cerita dedikasi saya. Tahun ini adalah tahun pertama diberlakukannya mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di sekolah dasar. Meskipun baru bersifat pilihan, pelajaran ini menimbulkan kegamangan bagi banyak guru. Termasuk di sekolah saya, UPT SDN 33 Batu Bule. Mata pelajaran ini yang identik dengan kemampuan komputer yang mumpuni, serta memahami bahasa pemrograman, sistem, dan teknologi. Namun di sekolah kami, sebagian besar guru belum memiliki kemampuan komputer yang memadai. Mereka khawatir tidak sanggup mengajarkan pelajaran ini. Sekolah kami terletak di Nagari Batu Bule, daerah perbukitan yang mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Di sini teknologi bukan bagian dari keseharian. Di sekolah kami, internet hanya tersedia dari satu provider, itu pun dengan kecepatan yang sangat rendah. Kami belum memiliki koneksi kabel. Saya dan teman-teman terpaksa harus memodifikasi modem agar bisa menangkap sinyal seadanya. Namun di balik segala keterbatasan ini, saya memandang anak-anak harus tetap dekat dengan teknologi. Saya tidak ingin mereka tertinggal oleh perubahan dunia yang begitu cepat. Maka saya yang awalnya adalah seorang guru pendidikan agama Islam memutuskan untuk mengambil tanggung jawab ini, mengajar coding dan kecerdasan artifisial meskipun ini bukan bidang saya. Alhamdulillah pada tahun ini sesuai dengan Astacita Presiden Indonesia, sekolah kami mendapatkan bantuan interaktif flat panel. Bantuan ini menjadi harapan baru bagi saya untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Maka pada kesempatan ini saya menerapkan praktik baik dalam pembelajaran coding, yaitu transformasi berpikir komputasional melalui interaktif flat panel dan kartu fisik. Dalam kegiatan ini, saya mengenalkan kepada siswa proses pemecahan masalah dan berpikir komputasional dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Pembelajaran ini saya kaitkan dengan nilai-nilai pada materi pendidikan agama Islam, seperti memahami adab dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari melalui logika. Saya ingin membuktikan bahwa teknologi tidak harus menjauhkan kita dari nilai agama. Justru dengan berpikir komputasional, anak-anak belajar lebih disiplin dan berpikir secara logis, seperti halnya kita diajarkan untuk tertib dalam beribadah. Pada praktik baik ini, saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Sepanjang proses belajar, saya berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, sesuai dengan prinsip utama pembelajaran mendalam. Fokus utama pada kegiatan pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan 4 di antara dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Pada kegiatan awal, saya memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk menggugah rasa ingin tahu dan mengetahui kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan masalah. Saya mengaitkan pertanyaan dengan pengamalan ibadah mereka, seperti pertanyaan, apa yang kamu lakukan jika lupa membaca Al-Fatihah saat sholat? Pertanyaan ini sederhana, tapi ini membantu siswa menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, mereka sering melakukan proses berpikir komputasional. Selanjutnya pada kegiatan inti, saya menerapkan model pembelajaran blended learning dengan pendekatan station rotation, yaitu menggabungkan teknik pembelajaran plajet atau menggunakan perangkat digital dan unplajet tanpa perangkat digital. Yang mana pada pembelajaran ini siswa dibagi ke dalam 3 kelompok dan setiap kelompok akan saya arahkan untuk belajar di 3 stasiun pembelajaran yang berbeda. Di stasiun pertama, saya menggunakan IFP untuk berlatih menyusun urutan langkah-langkah sholat secara digital. Melalui game drag and drop, mereka menggeserkan ikon-ikon berisi gerakan sholat dan menempatkannya sesuai urutan yang benar. Saat ada urutan yang keliru, mereka berdiskusi untuk memperbaikinya. Kegiatan ini membantu siswa untuk memahami konsep algoritma secara menyenangkan, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan bekerja sama. Di stasiun kedua, siswa menggunakan kartu fisik
yang berisi berbagai kondisi, masalah, dan pilihan solusi. Dalam kegiatan ini, siswa diminta mencocokkan situasi dengan tindakan yang tepat, seperti jika akan sholat, maka harus berwudu. Sementara di stasiun ketiga, siswa mengikuti kegiatan simulasi human robot. Satu siswa berperan sebagai robot, sementara temannya memberikan instruksi langkah demi langkah yang harus diikuti secara tepat. Kegiatan ini membuat suasana kelas menjadi hidup dan penuh tawa. Selain melatih kemampuan berpikir secara sistematis, kegiatan ini juga menanamkan nilai berpikir kritis, kerjasama, dan tanggung jawab di antara siswa. Robot, lakukan ruku. Allahu Akbar. Robot, lakukan salto. Maaf, perintah tidak bisa. Robot, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan penutup, saya mengajak siswa untuk merefleksikan proses berpikir dan cara mereka memecahkan masalah selama pembelajaran berlangsung. Silakan Pak Is. Di saat kita menemukan masalah, solusinya itu harus logis dan sistematis. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Is dulu. Di samping itu, agar refleksi lebih menarik dan menyenangkan, saya juga meminta siswa memberikan tanggapan terhadap pengalaman belajar mereka melalui interaktif flat panel dengan cara menyentuh emotikon yang menggambarkan suasana hati mereka selama proses pembelajaran. Pada akhirnya, kegiatan pembelajaran ini memberikan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Mungkin kegiatan berpikir komputasional ataupun pemecahan masalah, istilah ini mungkin terdengar baru bagi anak. Namun sejatinya mereka sudah menerapkan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti bagaimana mereka memecahkan masalah mereka di rumah ataupun di sekolah. Dan kegiatan ini saya sadari tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Yang pertama dari terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah kami, namun hal ini tidak akan menjadi penyurut semangat saya karena saya paham bahwasanya inovasi harus terus berlanjut. Dan saya sebagai guru pendidikan agama Islam yang mendedikasikan diri sebagai guru coding dan KA, menyadari bahwa sesungguhnya teknologi bisa diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman. Dan terakhir, bagaimanapun kemajuan teknologi, sejatinya pendidikan harus bermuara dari niat hati yang ikhlas dan tulus untuk membimbing anak-anak kita ke arah masa depan yang lebih cerah. Saya sangat bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ihsan. Di tengah keterbatasan sarana dan jaringan internet di sekolah kami, beliau justru hadir dengan semangat dan inovasi yang baru. Sebagai guru pendidikan agama Islam, Pak Ihsan tidak berhenti pada bidangnya saja. Beliau berani melangkah lebih jauh, memperkenalkan coding dan kecerdasan artifisial kepada anak-anak sekolah dasar. Kegiatan pembelajaran yang beliau lakukan bukan hanya mengajarkan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter, kedisiplinan, dan ketelitian melalui pembelajaran agama. Inovasi seperti inilah yang kami butuhkan. Guru yang mau berbuat, mau belajar, beradaptasi, dan berbuat lebih demi kemajuan anak-anak didik di sekolah. Sekarang aku jadi lebih pengen belajar teknologi lebih banyak supaya nanti bisa bikin program sendiri. Ternyata belajar komputer bisa bikin aku dekat sama Allah juga. Ini aku senang belajar sama Pak Ihsan. Ternyata belajar coding itu nggak susah, malah menyenangkan. Aku jadi tahu kalau sholat juga punya langkah-langkah kayak algoritma. Sangat senang. Mau belajar lagi. Jadi pengen membuat robot.